Ziarah kubur boleh. Perhatikan loh. Saya nggak larang orang ziarah kubur. Ziarah kubur syar'i boleh. Ziarah kubur. Tapi mengkeramatkan kubur, mengatakan kubur itu barokah, nggak ada dalilnya. Nggak ada di muka bumi kubur yang barokah. Orang datang ke sana kemudian sampai minta-minta nangis. Ini syirik. Harus dilarang dan dijelaskan kepada umat. Kita nggak boleh biarkan. Justru kita sayang kepada mereka. Ketika ada orang berbuat bid'ah, melakukan perbuatan bid'ah yang nggak ada contoh Nabi, kita jelaskan. Dan kita sama sekali bukan menyinggung orang, menyakiti orang, enggak. Menyampaikan kebenaran. Karena agama poros yang ditegakkan di atas amar ma'ruf nahi mungkar. Ma'ruf yang paling ma'ruf tauhid, mungkar yang paling mungkar apa? Syirik. Harus tegak. Masa kita mau biarkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mufid Jidan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada video sebelumnya teman-teman sudah mendengar ya, bahwasanya kita di sini meluruskan dari perkataan-perkataan netizen yang mungkin sumbunya pendek ya, Allahu a'lam, sehingga mudah sekali menuduh Ustadz Yazid itu melarang ziarah kubur, entah disengaja atau memang tidak tahu sama sekali sehingga ikut-ikutan menyebarkan fitnah tuduhan bahwasanya Ustadz Yazid itu melarang ziarah kubur. Jadi di sini kalau teman-teman dengar dengan baik-baik ya, dengan seksama, jelas apa yang beliau maksud itu. Jadi di sini saya tegaskan kembali ya teman-teman, bahwasanya ziarah kubur itu Nabi sendiri awalnya melarang karena awal-awal permulaan dakwah tauhid di Jazirah di kota Mekah. Lalu sering waktu berjalan melihat sahabat sudah mulai kuat tauhidnya, baru Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang aku silahkan. Jadi maksudnya apa? Nabi bolehkan para sahabat Nabi berziarah kubur, tujuannya adalah sebagaimana sudah dijelaskan para ulama, yaitu untuk mengingat kematian agar mereka bersemangat kembali dalam mempersiapkan bekal ke akhirat, mendoakan si mayit tentu dengan cara yang dianjurkan dalam syariat Islam, bukan membaca Yasin, bukan mengirim Al-Fatihah, yang jelas-jelas saja dilakukan, itu mendoakan ya, seperti Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Boleh juga dengan bahasa Indonesia karena Allah itu mengerti dengan bahasa makhluknya. Begitu doakan terus. Tidak perlu disirami dengan air karena tidak memberi manfaat, tidak bermanfaat juga membuat bangunan di atasnya, karena akan menjadi celah untuk masyarakat yang awam, yang lemah akidahnya, atau yang akan di masa akan datang lahirnya generasi yang lemah akidahnya sehingga menganggap kuburan yang tinggi-tinggi tersebut dibuat bangunan, dibuat altar adalah kuburan orang yang soleh. Di sana tempat yang paling mustajab kalau berdoa. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi beliau Ustaz Yazid rahimahullah adalah sayang beliau kepada kaum muslimin adalah untuk meluruskan, akan tapi banyak yang tidak mengerti, mendahulukan hawa nafsu sehingga membenci beliau dengan tanpa dasar ilmu. Bagi mereka yang dahulunya bersalah dan sudah insaf, maka bertobat ya, berhenti mencela beliau, doakan beliau, karena beliau sudah berusaha mengingatkan kaum muslimin. Tinggal kepada kita-kita yang sudah mengetahuinya mau nggak mengambil hidayah tersebut, karena Allah itu nggak zalim kepada hambanya. Bentuk rahmat Allah turunkan wahyunya berupa Al-Quran, lalu adanya para da'i-da'i yang mengajak kepada jalan Allah untuk menyampaikan kepada umat agar ingat kembali tujuan utama Nabi kita Muhammad
Ya, Nabi kita Muhammad SAW diutus adalah untuk mengajak kepada sebaik-baik ma'ruf, yaitu mentauhidkan Allah, dan meninggalkan seburuk-buruk kemungkaran adalah mensyukutukan Allah, ya. Karena la ma'budu bihaqqin illallah, karena tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Dan banyak penyimpangan terhadap akidah itu adalah sikap gulu kepada orang soleh dan yang dianggap soleh. Wa'iyadzubillah. Ini kan merusak tauhid. Padahal tauhidlah jalan satu-satunya seseorang itu bisa menuju surganya Allah, disertai dengan beramal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ini menjadi pencerahan untuk saya dan kita semua, agar pertama menjaga lisan agar tidak mudah mencela dai-dai yang mengajak kepada tauhid, ya. Karena bahaya kan, ghibah ini akan merusak pahala dia sendiri. Kalau dia tak punya pahala, maka yang digibahnya tersebut, jika dia punya dosa, maka akan dipindahkan kepada yang menggibah. Wa'iyadzubillah. Berat urusannya teman-teman di akhirat. Makanya Nabi mengingatkan, Muslim itu tidak mudah-mudahan dalam mencela, tidak bermudah-mudahan dalam menuduh. Ya, Muslim yang benar adalah selalu cross check, cek dulu kebenaran. Jika benar, maka tetap menjaga lisan, tidak mudah mencela dan bersikap berlebihan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.